Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, senang sekali pagi hari ini juga. Wah Masya Allah, saya senang banget ada guru-guru kita yang sangat kita cintai. Senang banget kita akan belajar lagi sama-sama ya jamaah ya. Tapi sebelumnya ada tayangan dulu nih. Seperti biasa mau aku kasih lihat nih, tayangannya viral banget nih. Crazy Rich Grobogan yang sumbangkan uang untuk pembangunan desa. Kita lihat yuk tayangannya, silakan. Pengusaha asal Grobogan, Jawa Tengah yang membangun jalan desa dengan uang pribadi mendadak viral di media sosial. Pasalnya, uang yang disumbangkan untuk perbaikan jalan mencapai 2,8 miliar rupiah. Tak heran banyak masyarakat yang penasaran siapa sosok pengusaha dermawan tersebut. Pengusaha itu bernama Joko Suranto, asal desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Saat ini Joko menjadi seorang pengusaha sukses di Bandung, Jawa Barat di bidang real estate. Joko juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia atau DPD REI Jawa Barat. Meski sukses berkarir di Bandung, Joko tak lupa dengan kampung halamannya. Bapak 3 anak ini prihatin melihat kondisi jalan desanya yang rusak selama puluhan tahun. Apalagi jika hujan turun, kondisi jalan semakin parah. Hal ini membuat Joko Suranto sering merasa kesusahan saat mudik ke desa Jetis, Grobogan. Berawal dari keprihatinan ini, Joko lantas berpikiran untuk membangun jalan desa sepanjang 1,8 km dengan uang pribadinya. Masya Allah. Pahalanya besar itu. Besar sekali, nyumbangin uang yang banyak banget Iya. untuk kepentingan orang lain Ustadz. Iya, Ya karena Allah. maksud amal jariah Amal kan jariah. jalanan. Ya. Setiap yang lewat di situ dapat pahala. Ih ya Allah, apalagi kalau kita ngelakuinnya dengan ikhlas dan insya Allah balasannya juga luar biasa. Makanya tema kita pagi hari ini adalah ikhlas berbalas manis. Insya Allah banyak sekali yang akan kita pelajari ya. Dari tayangan tadi juga ya, tadi Ustaz Maulana kan lihat tadi kan katanya bisa menjadi pahala jariah juga Ya. gitu ya. Nah kalau misalnya apa yang kita lakuin demi kepentingan orang lain nih, misalnya Ustaz mau nanya ya. Mungkin dari tayangan tadi aja, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kita ngelakuin, kita niatnya ikhlas gitu. Atau kita ngelakuin sesuatu karena ridho Allah gitu kan. Tapi tiba-tiba beritanya apa yang kita lakukan viral gitu. Beredar di masyarakat gitu. Jatuhnya kalau kayak gitu. Jadi ikhlas apa enggak ya kalau tiba-tiba jadi viral gitu Ustaz Maulana. Mohon penjelasannya Ustaz Maulana. Iya, siap. Izin Habib dan Ustazan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Hari ini 8 Syawal 1443 Hijriah. Berarti sudah ada yang lebaran ketupat hari ini. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dan terima kasih banyak kepada jamaah Islam itu indah. Penonton setia Islam itu indah yang luar biasa dengan setia menonton Islam itu indah. Nah dalam hal ini pertanyaan tadi dari Mas Sony luar biasa pertanyaannya. Gimana nih kalau niatnya kalau viral ya? Viral atas apa yang dilakukan. Apakah ada kaitannya dengan ikhlas? Mohon maaf harus saya katakan ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu ikhlasnya seseorang. Nah dalam hal ini kita tetap berbaik sangka. Karena kaitannya semua perbuatan yang baik tetap baik. Tetap baik. Kalaupun dia mau pamer, kalaupun mau, mohon maaf saya pinjam kata-kata ini, ria, sombong atau apapun. Yang namanya perbuatan baik tetap akan jadi baik. Nah dalam hal ini tergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya. Apakah niatnya dia berbuat itu karena untuk dikenal orang atau dikenal. Karena ikhlas kan ada 3 tingkatan. Ada orang ikhlas karena kenapa? Karena mengharap dunia. Itu tingkatan pertama. Ada orang ikhlas
tapi mengharap akhirat supaya dapat pahala, dapat surga dan sebagainya. Itu tingkatan kedua. Tapi ada yang tingkatnya yang luar biasa, tidak mengharapkan kebaikan di dunia, tidak mengharapkan kebaikan di akhirat, hanya mengharap karena Allah. Nah, dalam hal inilah yang kita harapkan. Dan kalaupun dalam hal ini ada tadi, sudah dikenal orang viral dan sebagainya, itu tergantung dari niat seseorang. Mohon maaf tanpa menggurui, dan kita tidak tahu isi hati seseorang ketika dia beramal. Nah, kalau mudah-mudahan dengan atas apapun semua yang berbuat baik itu semoga jadi pahala. Mohon izin, kalaupun viral, dikenal orang, diketahui orang, semoga ini jadi syiar. Saya ulangi, jadi syiar. Kita yang lihat ini, semoga ini jadi syiar sehingga mohon maaf, setiap ada orang melakukan, ada yang lihat lakukan lagi, contohi, ikuti atau namanya apa namanya itu? Ada yang ngikutin. Di follow, di following ya, di following. Apa? Diikutin. Diikutin orang. Dicontoh. Ditiru. Influencer. Influencer. Ya, atau apapun. Sehingga diikuti, jadi siar atau apapun. Maka yang memulainya pun dapat pahala. Dan semua yang ikut dapat pahala. Tadi jamaah nonton. Saya sendiri tadi bertanya. Bisa ya kita bikin jalanan pakai duit kita takutnya sendiri kan, gitu ya. Duit pribadi. Takutnya kan nanti disidak atau apa, dari mana. Itu yang kita khawatirkan. Dan kalau antara pamer dan riya beda. Kalau pamer dalam urusan dunia, riya dalam urusan ibadah. Baik, Masya Allah. Berarti di sini kita belajar ya kalau misalnya itu ternyata menjadi viral apa yang kita lakuin, anggap aja itu syiar aja gitu ya. Kalau orang lain lakukan kita berkata itu syiar. Itu syiar aja kan. Itu ikhlas. Kalau kita yang lakukan, kita yang harus waspada. Kita harus waspada tergantung niat kita gitu ya. Karena Ustaz Maulana kan bilang nih jamaah perbuatan baik ya insya Allah hasilnya akan baik aja. Akan tetap gitu menjadi ya. baik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Ternyata harus balik lagi ke kitanya gitu yang harusnya berbaik sangka gitu ya. Karena kadang kan yang namanya manusia yang gak tahu ya aku ya atau mungkin jamaah ada yang kalau misalnya orang ngelakuin sesuatu ikhlas bilangnya. Tapi kita suka ngomong gini, beneran tuh ikhlas tuh atau jangan-jangan cuma omongan dia doang gitu kan. Nah misalnya kayak takutnya kayak gitu ya. Nah ini ada lagi nih akhirnya aku mau nanya nih sama Habib Usman. Acuannya nih apa kira-kira nih kalau amalan atau pemberian itu tuh benar-benar ikhlas dari hati. Takutnya kita aja nih yang ngelihatnya jadi yang seuzon aja jadinya. Habib Usman mohon penjelasannya dong Habib. Afwan Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jalallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin wa kullu am wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita paham, ikhlas itu kadang nih, orang ini ikhlas atau enggak sih? Kita nggak paham orang itu ikhlas atau enggak, kita nggak tahu. Tetapi ikhlas itu ada acuannya. Saya kasih contoh nih. Kemarin Ustadz Maulana, saya transfer 100 juta loh. Ya kan? Buat pesantrennya loh. Oh, kenapa ya kan? ke saya? Terus ngomong ke sini ke sana. Apakah itu bisa dikatakan ikhlas? Bener gak Ustadz? Iya. Kan? Enggak ya Ikhlas berarti. itu adalah yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala dan niatnya. Innallaha la yanzuru surakum wa amwalakum. Allah nggak lihat tampang kamu, nggak lihat juga harta kamu. Walakin Allah yanzuru, apa yang Allah lihat? Dengan takwanya kamu, dengan hatinya kamu, dalam hati kamu. Qulubakum wa amalakum. Ya kan? Hati kamu yang Allah lihat. Dan juga apa? Perbuatan kamu yang Allah lihat. Kalau Allah lihat, ini hatinya ikhlas karena Allah.
Dia nggak pengen orang tahu. Dia pengen ikhlas biar dia mengeluarkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas. Ikhlas itu ketika mengeluarkan, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nggak diungkit-ungkit lagi, nggak disebut-sebut lagi, nggak 5 tahun lagi. Dia tuh yang saya bangunin tuh, dia tuh yang saya kasih. Ini jamnya juga dari saya tuh kan, kan kasarnya kan kayak gitu. Wah ini semua yang disebutin, nggak begitu. Ikhlas itu adalah di mana dia tulus karena Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaannya karena Allah. Ada juga saya ikhlas karena Allah, tapi saya mau mencontohkan nih yang tadi Ustadz Maulana sampaikan. Biar orang pada mau bernyumbang, biar orang mau sedekah, biar ditarik tuh ada daya tariknya. Oleh karena itu manusia yang seperti itu adalah multi level marketing pahala. Bagaimana mereka multi level marketing pahala? Saya niat sedekah ya Allah karena hati dan ridhonya Allah biar orang-orang ikut sedekah. Kan yang tahu niat itu kan hanya Allah. Kan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, hatinya tadi tuh Allah lihat qulubakum, hati kamu, hati kita semua nih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Perbuatan kita dilihat. Dia niat karena Allah biar orang-orang sekitarnya itu menyumbang sedekah, itu berarti Masya Allah. Tapi kalau dia niat kepada orang lain, biar disebut namanya, diagungkan namanya, atau dipuji namanya. Saya nyumbang 100 juta, ditulis yang paling gede di masjid ya. Yang paling atas nomor 1. Ya, Kan? aduh, Nah banyak berarti tuh. orang seperti ini adalah yang dimana dia pamer, dia ria, dia pengen dianggap dirinya wah lebih hebat daripada yang lainnya. Oleh karena itu, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berharap akan ridhonya Allah, berharap akan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang di antara mereka yang dimana mereka ikhlas karena Allah, pahala mengalir luar biasa dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu yang tertarik banget tuh dari omongan Habib tuh. Kalau misalnya aku bisa juga tuh, pengen banget mungkin jamaah jadi multi level marketing pahala itu tuh. Betul. Insya Allah downline-downline-nya itu tuh udah untung berkah semua jadinya ya. Betul. Gak cuma yang upline-nya doang yang untung sama berkah ya, Masya Allah. Semoga kita bisa menjadi multi level marketing pahala, Masya Allah. Amin. Kayaknya bahasanya pro banget gitu. Pernah pengalaman pengalaman ikut MLM tuh soalnya. Ya Allah, terima kasih Habib Usman. Atau pakai handphone begini nih. Iya benar. Ya Allah, bagus banget ya penjelasan kita pagi hari ini jamaah ya, apalagi soal ikhlas karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada lagi yang aku baru baca, tapi aku juga pengen tahu nih kebenarannya ini benar apa enggak, makanya aku mau nanya nih sama Ustadz Syam nih. Katanya nih Ustadz, aku baca kalau misalnya dalam Al-Quran, ikhlas itu diibaratkan sebagai air susu yang terletak tuh di antara darah sama kotoran. Nah itu maksudnya apa Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Halo, Habib Ustaz. Usman, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah Islam itu indah yang insya Allah masih menanti live Islam itu indah karena hari ini alhamdulillah kita kembali live di Islam itu indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua keberkahan dan juga kita semua diterima amal ibadah Ramadannya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa i'tikafana wa zakatana wa qira'atana minal Qur'anil azim. Amin 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 ya rabbal alamin. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, bersungguh-sungguhlah engkau meminta diterimanya amalmu dibandingkan beramal itu sendiri. Jadi ketika Ramadan kita bersungguh-sungguh beramal, meminta agar diterima amal Ramadan kita itu lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka subhanallah, hari ini kita bersungguh-sungguhnya dengan cara apa? Memperbaiki niat kita dalam beramal. Karena syaratnya amal itu diterima, yakni niatnya harus ikhlas karena Allah. Sekarang pertanyaannya, apa itu ikhlas? Maka ahli bahasa, pakar bahasa seperti ulama Imam Ibnu Faris, kemudian ulama Imam Ibnu Manzur mengatakan bahwasanya kalau kita lihat secara bahasa maka ikhlas itu khalis, khalis itu murni. Ya, mereka mengatakan dengan kata-kata ikhlas itu khalis, khalis itu murni, bersih, jernih. Dari mana diambil dalilnya? Kenapa kok bisa mengatakan ikhlas itu murni? Kok bisa dikatakan ikhlas itu adalah jernih, bersih, suci? Karena ternyata di dalam Al-Quran ada kata-kata ikhlas yang ternyata itu berarti suci ataupun jernih, ataupun murni. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin
Al-Quran surah An-Nahl ayat 66 yang tadi ditanyakan oleh Mas Sony. Jadi ada kata-kata dalam situ. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan di antara hewan ternak itu ada pelajaran yang penting, ibrah yang penting bagi manusia. Apa itu? Nusqikum mimma fi butunihi. Allah memberikan dari perutnya, yakni mim baini farthin wadamin sa'igan khalisan labanan khalisan. Kata Allah, di antara darah dan kotoran Allah kasih labanan, susu khalisan, yang jernih, yang murni. Nah, dari sinilah pakar bahasa mengatakan khalisan, ikhlas. Oh, itu artinya murni karena berada di antara darah dan kotoran, ternyata ada minuman di sana. Sa'igal lisyaribin, sangat higienis untuk dikonsumsi manusia. Maksudnya ikhlas itu kadangkala kita menjernihkan niat kita. Memang kita mungkin, kalau kita rajin menyumbang kita akan tersohor gitu ya. Kalau kita rajin membantu orang kita akan dapat pujian dunia. Itu adalah di antara kotoran-kotorannya. Tapi kita butuh yang murninya. Murninya apa? Saya menyumbang karena Allah. Saya disuruh sama Allah untuk berbuat baik. Mungkin orang akan memuji saya, tapi itu bukan tujuan utama saya. Saya berada di tengah-tengahnya. Saya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah berbuat yang ikhlas, maka Allah lah yang balas. Kalau sudah Allah yang membalasnya, balasannya pasti akan manis. Contoh misalnya, orang beramal soleh. Misalnya kita nyumbang suatu tempat, yayasan misalnya. Apakah kita dapat pujian, Mas Sony? Dapat. Tentu, pasti dapat pujian. Yeah. Nah, itu diibaratkan kotoran dan darah tuh. Tapi dia berada di tengah-tengahnya. Saya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini 3, Mas Ojim udah, Mas Arif udah, 4, Ya. 5, 6, udah semuanya 7 dah. Catatan yang nggak bawa lagi, siapa aja yang udah dapat yang orang belum ya? live. Baru juga live pertama udah nggak konsentrasi dengerin ceramah. Makanya tadi pas Malah ngitung-ngitungan. Ustaz saya nanya tadi aku agak bingung, ini lagi mau kemarin mau bagiin THR, takutnya ada yang belum kebagian gitu. Makanya tadi yang udah, aduh catatannya nggak bawa lagi, siapa aja yang belum dapat tapi sini satu. aku bantuin lah. Gak apa-apa lah, kita saling membantu lah. Ya udah nggak apa-apa ya, Kita nanti bantuin bantuin lah. deh. Soalnya biar dapat semua, biar dapat pahala gitu kan. Pahalanya banyak saking semuanya dapat gitu. Masalahnya nama Ustadz Maulana, Ustadz Sam gak disebut tadi. Oh, Jadi iya. gini, jadi hitung-hitungan THR itu berarti buat keluarga juga ada kan? Oh ada dong, buat orang lain, buat keluarga, semuanya ada. Emang kenapa kok nanyanya gitu? Iya. Oh, Karena jangan sampai dermawan sama orang lain tapi hitung-hitungan sama keluarga. Waduh jadi penasaran nih maksudnya apa nih. Kalau gitu nanti dibahas aja kalau gitu ya Ustadz, aku mau nanya juga sekalian. Iya, iya, iya. Maksudnya dari Ustadz Maulana apa nih, pasti jamaah penasaran ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Harusnya diutamakan